Oh ya, para pemirsa, kita ada sesi baru nih, namanya Home Project. Ya, kalau harus beli sebanyak itu mah tuh ya udah aja ganti aja semuanya. Bener gak? Jadi kalau bisa dikerjain sendiri, ya kenapa enggak? Kok bisa genteng bocor gak diganti sih? Karena tanpa itu ya gimana mau nambal kebocoran? Cat anti bocor. Cuman bedanya di sini nggak perlu pakai lem silen lagi, jadi langsung aja ditambahkan dengan serat fiber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel DNV Project bersama saya Icep. Ya, bagaimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Lagi pada sibuk apa aja? Lagi pada kerja, rebahan, ngejar gebetan mungkin, atau mungkin lagi pada gabut nih. Oke, daripada bingung mau ngapain, mending pantengin terus channel DNV Project karena di channel ini banyak sekali konten-konten yang seru dan tentunya bermanfaat. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mendoakan dulu teman-teman semua, ya ibu bapak semua, akang teteh, mas, mbak, kakak adik semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, para pemirsa, kita ada sesi baru nih, namanya Home Project. Ya, untuk sementara sih namanya itu aja dulu ya. Nanti kalau ada saran atau masukan bisa diisi di kolom komentar tanya. Jadi, apa sih Home Project itu? Nah, Home Project adalah season baru di channel DNV Project yang isi kontennya itu membahas seputaran dunia petukangan di dalam proyek konstruksi bangunan. Tapi tentunya bukan konstruksi yang profesional ya, yang besar gitu, yang bangun gedung pencakar langit misalnya. Bukan itu. Nggak sejauh itu. Jadi proyeknya hanya konstruksi rumahan kecil-kecilan aja yang sederhana yang bisa dilakukan oleh orang awam seperti saya yang sama sekali tidak punya basic di dunia konstruksi bangunan. Jika kita berbicara di proyek konstruksi, tentunya sangat luas sekali ya, di mana di sana itu banyak sekali para ahli yang ahli di bidangnya masing-masing, seperti mandor, tukang atap, tukang batu, tukang besi, tukang finishing, tukang gipsum, tukang kayu, tukang keramik, tukang las, tukang listrik, tukang sipil, tukang struktur, tukang waterproofing, karnet, dan banyak lagi teman-teman. Oke, oleh karena itu jadi saya mau ngasih disclaimer dulu bahwasannya di konten ini saya tidak akan memberikan tutorial atau mengajarkan ya, tapi lebih ke sharing aja, sharing berbagi pengalaman. Jadi kita sama-sama belajar lah. Oleh karena itu mohon koreksinya ya apabila materi yang disampaikan itu kurang tepat atau mungkin salah gitu ya, silakan dikoreksi. Harapan saya sih dengan adanya konten ini bisa menambah wawasan kita tentang dunia petukangan di konstruksi bangunan. Ya, minimal kita bisa dapat experience-nya lah, dan tentunya nantinya itu kita bisa menghargai pekerjaan orang lain lah gitu, dan selain itu bisa menghemat budget juga sih. Jadi kalau bisa dikerjain sendiri ya kenapa enggak. Oke, pemirsa, demikian aja perkenalan season baru di channel DNV Project ini. Semoga nantinya konten-konten yang kita suguhkan di season Home Project ini bisa bermanfaat ya. Nah, kebetulan nih sekarang kan lagi musim hujan, dimana jika musim hujan tiba, biasanya masalah musiman yang sering muncul itu adalah kebocoran. Jadi
atap rumah kita biasanya bocor ya. Walaupun mungkin tahun lalu atau musim hujan tahun lalu sudah dibenerin kebocorannya ya, tapi setelah musim penghujan yang baru datang lagi, biasanya atap rumah kita bocor lagi. Di kamar bocor, di dapur bocor, di tengah rumah bocor, ya pokoknya di mana-mana ya semuanya bocor. Jadi sebagai episode pembuka di season home project ini, maka kita akan awali dengan pembahasan bagaimana cara mengatasi genteng bocor tanpa diganti. Loh, kok bisa genteng bocor gak diganti sih? Emangnya bisa ya? Jadi gini teman-teman, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, brother. Jadi sebetulnya sih ada beberapa alasan ya kenapa genteng itu tidak bisa diganti. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak ada genteng cadangan. Misalnya kebetulan pas hari libur nih, toko material pada tutup, atau mungkin jenis genteng tertentu yang memang agak sulit mencari penggantinya, seperti genteng punya saya ya, genteng punya rumah saya maksudnya. Ya itu genteng jenis Morando, dan kebetulan di daerah saya ini untuk genteng Morando agak sulit mencarinya. Saya udah keliling-keliling di kota saya gitu, udah saya kunjungi beberapa toko material dan mereka tidak punya genteng Morando. Yang ada tuh ya genteng yang biasa, yang datar gitu ya. Ada sih satu toko material dia punya genteng Morando, tapi sayangnya harus beli satu truk atau satu dolak ya, saya lupa. Ya pokoknya nggak bisa dijual eceran ya, nggak bisa beli satu atau dua aja tuh. Ya kalau harus beli sebanyak itu mah tuh ya udah aja ganti aja semuanya. Bener gak? Jadi itu yang pertama. Nah, alasan yang kedua, biasanya posisi gentengnya itu ada di daerah yang sulit untuk dijangkau. Jadi untuk menggantinya agak sulit lah. Ya mungkin kalau kita nyuruh ahlinya ya minta tolong kepada si emang tukang ya gampang apa aja sih. Kemudian yang ketiga, tentunya biasanya si gentengnya itu berada di ini genteng, jadi berada pas di sambungan itu ya, sambungan hubung dengan genteng, dimana biasanya itu di semen atau ya di plester, sehingga untuk mencopotnya ya susah gitu. Oke, yang berikutnya adalah step by step project yang akan kita implementasikan. Jadi ada beberapa step yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tentunya menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Di antaranya yang harus kita siapkan adalah cat anti bocor. Nah, itu adalah komponen utamanya, karena tanpa itu ya gimana mau nambal kebocoran. Untuk brandnya sih bebas ya, sesuka teman-teman lah. Kalau teman-teman sukanya dengan no drop ya silakan, mau pakai Aquaproof ya silakan, bebas ya, pokoknya cat anti bocor. Yang kedua yang harus disiapkan itu adalah serat fiber atau membran polyester ya. Kenapa harus pakai serat fiber? Jadi tujuannya itu supaya lebih kuat tuh. Jadi kalau hanya cat anti bocor aja itu biasanya kurang kuat untuk menambal si retakan gentengnya. Kalau ditambah serat fiber nanti lebih kuat dan lebih tahan lama. Nah, untuk serat fiber ini biasanya dijual di toko bangunan ya, banyak lah di toko material. Kalau nggak ada, biasanya di toko kimia, karena serat fiber ini digunakan untuk biasanya untuk body custom kendaraan ya. Itu dijualnya di toko kimia ya. Biasanya nanti disampu dengan resin kayak gitu. Ya kalau susah sih banyak sih di online juga ya, di Tokopedia, di Shopee, banyak lah, tinggal order. Mau yang meteran, mau yang kiloan, atau mau yang 500 gram juga ada ya. Kemudian berikutnya yang harus kita siapkan adalah sealant ya. Sealant, kalau saya pakai sealant Dextone atau lem silikon lah, atau merek lain juga boleh, yang pokoknya sealant ya. Dan yang terakhir adalah kuas cat tentunya. Jadi untuk nanti mengaplikasikan si
ngecek tadi bocornya. Itu step yang pertama. Kemudian step yang kedua yaitu pengecekan lokasi kebocoran. Jadi kalau nggak dicek dulu ya nanti kita mau nambah bagian mana kan susah ya. Nah, waktu yang tepat untuk mengecek lokasi kebocoran adalah ketika terjadinya hujan. Jadi kalau sedang hujan nih kita buru-buru naik ke para lah kalau kita tuh ya, ini kan di atas rumah ada pelapon. Nah, di atas itu akan kelihatan nanti di mana posisi bocornya. Ya walaupun sebetulnya yang di pelapon kalau udah bocor biasanya udah menghitam ya, ada ya bercak-bercak hitam ya. Ya biasanya lokasi kebocorannya itu nggak jauh dari sana, tapi biasanya juga justru bukan di sana bocorannya. Jadi misalnya ini bocor nih, ini atap nih, pelapon, ini bocor di sini ada bercak. Nah bocorannya itu bukan di sini biasanya, bisa aja di sebelah kirinya, sebelah kanannya, atau bagian depan belakang gitu. Itu lagi sebelah sini bocor juga. Masya kan? Masya coy. Ini mah parah sih. Ini kenteng dari ujung. Basahnya kayak gini. Parah. Ini juga bocor nih. Basah kan? Basah. Hubung kabelnya. Basah. Jadi untuk lebih memastikan ya kita harus naik ke para gitu. Kalau di sana nyebutnya para, kalau di daerah teman-teman apa? Silakan di komen ya. Step yang ketiga, kita akan melakukan pengaplikasian lem sealant. Nah, sebelum pengaplikasian lem sealant sebaiknya medianya atau si gentengnya tadi dibersihkan dulu ya dari kotoran atau dari debu. Nah, nanti setelah dibersihkan baru diolesin si lem sealant tadi. Sedikit aja dulu, pokoknya sampai merata, sampai si retakannya itu atau genteng yang belahnya itu atau yang bocornya itu tertutup oleh si sealant tadi. Kalau sudah selesai, sudah merata, kita biarkan dulu sampai si sealantnya kering, baru kita naik ke step berikutnya. Kita pakai sealant, tebangin dikit aja. Ini pakai bukan sealant, beli di
step berikutnya yang step keempat berarti ya, yaitu pengaplikasian cat anti bocor dan serat fiber. Di bagian dalam dulu nih, di bagian dalam artinya kita harus naik ke atap ya, ke atap plafon ya, ke atas plafon atau ke para ya kalau di saya mah. Ya pokoknya di atas inilah, ini plafon kan. Di plafon tuh ada ruangan. Ya, di sana lah pokoknya. Untuk penggunaan cat anti bocor itu biasanya petunjuknya itu ada di kemasannya masing-masing produk ya. Teman-teman bisa dibaca di sana. Nah, untuk cat anti bocor yang saya gunakan di sini kan no drop. Kalau di no drop itu untuk melapisi media yang bocor atau kebocoran, katanya sih harus ditambahkan untuk lapisan pertamanya dicampur dulu dengan air sebanyak 20% ya. Jadi 20% air, 80% si cat anti bocornya. Nah, kemudian untuk lapisan keduanya baru itu murni tanpa campuran apapun. Untuk ke lapisan kedua, ketiga, atau sampai keempat ya pokoknya secukupnya aja lah. Kalau saya di sini cukup 3 lapis sih. Kemudian kita sebelum mengaplikasikan si cat dan serat fiber ini, sebaiknya diukur dulu nih si serat fibernya. Jadi kita potong-potongin dulu sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai terlalu besar juga atau jangan sampai terlalu kecil juga. Pokoknya secukupnya lah. Nah, setelah itu sebelum digunakan jangan lupa si cat anti bocornya itu diaduk dulu ya, diaduk dulu sampai merata, karena kalau nggak diaduk nanti kurang bagus sih katanya. Ya, baca aja di petunjuknya ya, itu di petunjuk penggunaan, di sana disuruh diaduk dulu sampai merata sebelum digunakan. Setelah itu baru kita bisa oleskan atau aplikasikan si cat anti bocor itu ke media yang akan kita lapisi menggunakan kuas cat tentunya. Kita oles-oles dulu sampai merata. Setelah itu kita tempelkan serat fiber tadi ya, kemudian dioles lagi, ditotol-totol kayak gitu sampai merata juga, sampai semuanya tertutupi. Nah, kemudian kita tunggu dulu beberapa saat sampai kering sentuh lah. Kalau sudah kering sentuh, baru kita aplikasikan lapisan kedua, yang mana lapisan kedua ini tanpa campuran air ya. Jadi kalau lapisan pertama tadi dicampur air 20%, kalau yang lapisan kedua ini tanpa campuran air. Kita ratakan lagi, setelah diratakan kita biarkan kering sentuh. Kalau sudah kering sentuh, kita bisa aplikasikan lapisan yang ketiga dan seterusnya. Susah sih.
ini halus catnya. Jadi intinya ini kan udah bisa dicopot ya. Susahnya karena ini pas ulung, harus bongkar ulungnya kalau mau ganti si genteng ini. Jadi kita tambal dari dalam dan dari luar. Sebenarnya kalau dari luar agak susah, ini juga tadi agak susah banget. Dari dalam juga cukup sih, jadi pakai sealant dulu tadi. Kemudian ditutup pakai serat fiber sama ini cat no-drop ya, no-drop atau aquaproof, pokoknya yang waterproof lah. Ini harusnya biarin kering, nanti ditimpal lagi. Jadi kita tinggal nungguin kering lagi. Keringnya mungkin nanti nggak sore lah, kita timpal lagi. Step selanjutnya yaitu step yang kelima, yaitu pengaplikasian cat anti bocor dan serat fiber di bagian luar genteng ya. Tapi sebetulnya step ini bisa di skip aja jika memang posisi gentengnya itu cukup sulit untuk dijangkau ya. Tapi kalau misalnya bisa dijangkau ya itu lebih bagus sih, itu lebih baik ya. Jadi nanti double perlindungannya. Jadi di dalamnya atau yang di bawahnya itu udah dilapisi yang cat anti bocor, udah ditambal, bagian atasnya ditambal lagi, jadi itu lebih mantap gitu ya. Nah, untuk prosesnya sama dengan step yang keempat ya, cuman bedanya di sini nggak perlu pakai lem sealant lagi ya, jadi langsung aja kita aplikasikan menggunakan cat anti bocor atau si no dropnya ini atau si aquaproofnya ini ditambahkan dengan serat fiber. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu episode pertama kita di season home project kita kali ini, yaitu tentang bagaimana caranya mengatasi genteng bocor tanpa diganti si gentengnya. Saya harap semoga konten kali ini bermanfaat ya, terutama buat pemirsa semua yang rumahnya mengalami masalah yang sama, yaitu bocor di mana-mana. Dan jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan aja di kolom komentar ya. Dan kalau ada masukan ataupun koreksi, boleh juga disampaikan di kolom komentar, kita diskusi. Tapi diskusi yang sehat ya, jangan saling serang, jangan saling menghujat. Pokoknya diskusinya yang sehat ya. Kalau pemirsa suka dengan konten ini, pemirsa bisa klik tombol like-nya ya, dan jangan lupa untuk di subscribe kalau belum subscribe, dan juga silakan di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman pemirsa semua. Baiklah, terima kasih, saya pamit dulu, sampai